Tes tes. Tes tes tes. Nah yang ini. Oh, itu aja Ustadz. Mohon maaf. Ini menikah Ustadz calon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek, buah cempedak. Buah cermek, buah cempedak. Ibu-ibunya rame, tapi jawabnya kurang meled. Sekali lagi yang jawab salamnya meledak dan kompak, saya doakan semoga bisa pergi haji. Amin. Itu yang aminah kenceng udah daftar haji belum? Masih niat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak harganya murah. Jawab salamnya udah kompak, tapi yang belakang kayak marah-marah. Bu, jawab salam yang ikhlas ya Bu. Yang jawab salam dengan kompak dan ikhlas, semoga hutangnya lunas. Kencengan yang ini yang mikir. Pantesan belum pada daftar haji lah, banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, fa aqulu rabbi shrah li sadri. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlad darak wa ya ahlad naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlal hali wal aqdi. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bapak Dul Latif dan Ibu Sri Wahyuni beserta keluarga besarnya. Kita doakan semoga beliau diberikan keberkahan dalam hidupnya, dilancarkan dan dimudahkan acara hajatnya. Dan semoga kita doakan Ananda Dwi Alma yang akan menikah dengan Yuda, kita doakan semoga panjang jodohnya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, dan diberikan keberlimpahan dalam rezekinya. Amin ya rabbal. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya berdoa semoga ibu-ibu sekalian menjadi istri-istri yang soleha. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak dan cucunya soleh dan soleha. Lalu kemudian diberikan rizki yang berlimpah ruah. Bisa umroh, bisa haji ke Mekah, bisa ziarah makam Rasulullah di kota Madinah. Pulang-pulang rezekinya nambah, pulang-pulang motornya nambah, pulang-pulang duit belanjanya nambah, pulang-pulang utangnya lunas semua. Karena emang zaman sekarang zamannya ngut, zamannya kri, punya motor, punya mobil, punya kalung, punya kulkas,
begitu dibuka kredit. Makanya saya kadang-kadang suka curiga, kadang-kadang ibu-ibu yang suka kipas-kipas di pengajian ini jangan-jangan Panas, Ustaz. kalau ada ibu-ibu kipas-kipas di pengajian kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan pertama emang panas hardang, betul? Kemungkinan kedua dia mau nunjukin gelang sama cincin. Yang penting masih mau ke pengaji. Orang-orang yang rajin mengaji, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayanzura ila utaqaillahi minan nar. Orang yang barang siapa yang senang, yang ingin diperlihatkan contoh manusia yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falyanzur ilal muta'allimin, maka lihatlah pada wajah orang-orang yang rajin ke pengaji, rajin hadir majlis meskipun ngajinya sekarang ibu-ibu kalau ngaji itu macam-macam tipenya. Ada yang tipenya tipe ngaji cap jider, alias ngaji sambil yang udah nyender gak usah maju, emang udah encok ya Bu. Ada yang ngajinya ngaji cap jidit, alias ngaji sambil bayar Ada yang begitu? Ada, makanya yang namanya rebana ibu-ibu dari dulu sampai sekarang dudung-dungdung, tatang-tantang, itu kerudung masih ngutang. Udah lunas. Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah melalui wasitahnya keluarga besar Bapak Dul Latif, dalam rangka beliau ingin tasyakur, dalam rangka karena anak perempuannya mendapatkan jodoh dan akan melangsungkan akad pernikahan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya menikah ini adalah tujuan dasarnya untuk memperbanyak orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau anaknya banyak, umat Nabi ikut banyak, maka yang bersujud kepada Allah di bumi ini juga semakin banyak. Dan itu semuanya menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, tanakahu tanasalu, saling menikahlah kalian, saling beranak pinaklah kalian. Kenapa ya Rasul? Fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan kalian di hari kiamat nanti di hadapan umat-umat nabi-nabi terdahulu, dan aku ingin menjadi nabi yang paling banyak memiliki umat yang beriman kepada Allah Subhanahu. Makanya banyak anak, Bu. Bu. Siapa yang anaknya banyak? Yang anaknya 10 maju ke depan. Nah, ibu anaknya 10, Bu. Ini anaknya banyak. Yang punya aja anaknya 4. Tapi ingat, kalau sudah punya anak, ingat kita semuanya ini adalah calon orang tua. Betul apa betul? Maka jangan jadi orang tua yang durhaka sama anak. Loh Ustadz, emang ada orang tua durhaka? Yang ada biasanya anak durhaka. Tapi ternyata dalam agama kita ada juga istilah orang tua yang durhaka. Bagaimana itu? Ketika di zaman Umar bin Khattab, ada orang tua yang sedang menyeret anaknya. Anaknya nangis tetap diseret, dibawa ke hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu sampai di hadapannya, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tolong kau penjarakan anakku agar dia kapok, agar dia mengambil pelajaran. Emang kenapa wahai bapak? Ini anak-anak yang durhaka pada kami orang tuanya wahai Amirul Mukminin. Sebentar, sebelum kau tuduh anakmu anak yang durhaka,
Apakah engkau sudah menjadi orang tua yang berbakti, berbuat baik kepada anakmu? Maksudnya Amirul Mukminin, apakah engkau sudah melaksanakan kewajibanmu terhadap anakmu? Wahai Amirul Mukminin, apakah ada kewajiban orang tua terhadap anak kecuali memberinya makan, memberinya minum, memberinya pakaian, memberi tempat tinggal? Kata Umar bin Khattab, ada kewajiban utama orang tua terhadap anaknya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Rabi bersabda, salasun, ada 3 hakun alal walid liwaladihi, yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ada berapa, Bu? 3. Bahasa Sundanya apa? Bahasa Jawanya naon? Lu. Bahasa Inggrisnya? 3. Bahasa Arabnya? Salasa. Masalah, jadi ibu-ibu di warga sini bisa 5 bahasa asing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kewajiban utama orang tua, suami istri yang sudah menikah ada berapa? Ada 3. Apa itu ya Amirul Mukminin? Yang pertama kata Nabi, antahtarolahu umman salihatan. Yang pertama, kau calon ayah, hai engkau para pemuda, engkau akan menjadi seorang ayah, maka pilihlah calon ibu dari anak-anakmu, pilihlah wanita-wanita yang soleh. Alias kewajiban utama orang tua, suami istri, adalah menjadi suami istri yang soleh dan solehah. Yang kedua, kata Amirul Mukminin, wa atuhsina ismahu. Yang kedua kewajiban sebagai orang tua, kalau engkau punya anak, antuhsina ismahu, berilah nama yang baik untuk anak-anakmu. Jangan sembarangan memberi nama kepada anak kita. Yang ketiga, kata Amirul Mukminin mengutip dari Rasulullah, antu'allimahul Quran, ajarkan anak-anakmu baca tulis Al-Qur'an. Begitu 3 hal disebutkan oleh Umar bin Khattab, tiba-tiba anak yang dituduh durhaka, anak tadi interupsi, ya Amirul Mukminin, ada apa wahai anak? Engkau telah menyebutkan 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya, tapi ketahuilah, tidak satu pun kewajiban tadi dilakukan oleh kedua orang tuaku ini. Maksudnya bagaimana, nak? Kau mengatakan orang tua harus menjadi suami istri yang soleh dan solehah, betul. Sementara orang tuaku bukanlah orang tua yang soleh dan solehah. Ayahku adalah preman pasar, sedangkan ibuku adalah mantan budak hamba sahaya yang gak ketahuan bagaimana latar belakang keluarga dan agamanya. Maka ayahku, ibuku bukanlah suami istri yang soleh dan solehah. Yang kedua, engkau katakan suami istri kalau dia punya anak, berilah nama yang baik. Sementara orang tuaku memberi namaku dengan nama yang tidak baik. Siapa namamu, nak? Aku diberi nama Ja'ron. Apa artinya Ja'ron? Kampret jantan. Ada orang ngasih nama anaknya kampret jantan. Naudzubillahi min. Yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, kau katakan orang tua wajib mengajarkan ilmu agama Al-Quran kepada anaknya, sementara kedua orang tuaku sama sekali 1 ayat pun aku tidak pernah diajarkan Al-Quranul Karim. Umar mengatakan, wahai bapak, betulkah apa yang dikatakan anakmu? Sang bapak tertunduk lusuh, tanda bahwa memang itulah kenyataan dan faktanya. Maka ketika itu Umar mengatakan, jika begitu, sungguh engkau telah menjadi orang tua yang durhaka kepada anakmu, sebelum anakmu kau tuduh menjadi anak yang durhaka kepada dirimu orang tua. Na'udzubillahi min. Oleh sebab itu, melalui pengajian ini, dalam rangka pengajian ini, ayo mari sama-sama kita jadi orang tua, jadi suami, jadi istri yang soleh dan soleh. Bagaimana itu ciri suami istri yang soleh dan solehah?
suami istri yang soleh dan solehah teh, yang pertama suami istri ini harus rajin, orangnya rajin, wajhun malihun, wajahnya enak dipandang, rajin tersenyum. Bu, suka senyum? Coba senyum, Bu. Cembetut semua. Senyumlah. Meskipun mungkin banyak utang, tapi yang kita perlihatkan wajah yang riang gembira, karena senyummu terhadap saudaramu, terhadap pasanganmu, itu bernilai sedekah untuk dirimu. Makanya ibu kalau ketemu suami senyum, jangan dipelototin. Ini kadang-kadang dipelototin, khususnya kalau lagi tanggal muda, gajian belum dikasihin ke istrinya. Betul, Bu? Apalagi ada pepatah, ada uang abangku, nggak ada uang abangku. Nah, itu pada ngaku. Naudzubillahimin. Asal ibu tahu, Bu, ibu ini, Bu, ibu memandang pada suami saja dengan pandangan kasih sayang, itu pahalanya luar biasa. Kata Nabi, idza nazara rajulu ila imraatihi, kalau ada suami memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, lalu istri juga membalas pandangan dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan memperhatikan dan memandang dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah sudah memandang dengan kasih sayang, maka kedua suami istri tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Amin ya Rabbal. Maka jadilah istri-istri yang solehah. Nih, saya sudah lihat nih, Masya Allah, ini kalau dari tampilan luarnya solehah-solehah semuanya, penduduk-penduduk surga semuanya. Sebelah sini kelihatan mirip Ashanti, yang sebelah sini mirip Syahrini, yang di pojokan mirip Pok Nori. Yang penting semuanya masuk sur. Amin ya Rabbal. Ciri-ciri istri yang solehah tuh rajin ke pengaji, dan kalau ngaji bawa tasnya gede-gede. Makanya saya lihat tasnya gede-gede tuh. Saya tahu dari rumah isinya kosong, karena emang buat ngandutin apa? Buat ngandutin pangan. Makanya saya selalu bilang, sesungguhnya dalam tas pengajian ibu-ibu ada ketahanan pangan buat keluarga. MBG mah kalah. Betul, Bu? Makanya sering saya julukin ibu-ibu pengajian adalah ibu-ibu Columbus. Kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rajin-rajinlah tersenyum. Yang kedua, ciri suami istri yang soleha itu kalau suaminya mau berangkat kerja, ibu anterin, Bu, bawain tasnya. Ibu biasanya begitu nggak? Hah? Ada yang iya, ada yang enggak. Kayaknya banyak kan enggaknya. Kalau suami bilang, Mama, tolong dong ambilin jas papa. Ambil aja sendiri. Papa, emang papa kerja di kantor mana kok minta ambilin jas? Maksudnya jas hujan, Mama. Kan papa mau ngojek musim hujan. Ambilin, Bu. Begitu suami berangkat, jangan lupa cium tangannya. Wah, pernah ibu nyium tangan suami begitu? Boro-boro. Bu, nyium tangan suami itu sama dengan nyium Hajar Aswad. Apalagi kebetulan suaminya hitam. Sama, udah sama. Sama hitamnya, sama Hajar Aswadnya. Bedanya yang di Mekah wangi, yang di Jonggol. Begitu suami pulang kerja, istri yang solehah nih, Bu, langsung ibu siapin minum.
istri yang memberikan minuman buat suaminya yang pulang mencari nafkah. Saya contohin ya. Satu kali teguk yang diminum oleh suami, air dari istri, 1000 pahala kebaikan buat ibu. Bismillah. Alhamdulillah. Dia nambah lagi. Bismillah. Alhamdulillah. 2000 pahala kebaikan buat ibu. Dia ngasih nambah juga. Alhamdulillah. 3000 pahala kebaikan buat ibu. Maka mulai nanti sore siapin baskom yang gede. Yang kedua, suami istri yang solehah itu hendaklah dia itu taat pada suaminya dan lidahnya sopan kalau sama suami. Kalau perlu bu, ibu nih harus membiasakan diri memanggil suami dengan panggilan kasih sayang. Jangan nganten baru aja panggilan kasih sayang. Ibu masih manggil kasih sayang nggak? Masih. Apa panggilan kasih sayangnya orang sini? Ayang. Yang. Ibu kalau dipanggil yang sama suami jangan langsung seneng. Yang, siapa tahu yang maksudnya yang kedua. Hati-hati. Tapi emang penting panggilan kasih sayang karena Nabi sendiri nyontohin kita. Nabi kalau manggil istrinya, Nabi punya istri namanya Zainab. Zainab ini hobinya bersedekah pada fakir miskin. Maka Nabi memanggil dengan panggilan kasih sayang, ya ummal fuqara, wahai ibu dari para fakir miskin. Nabi punya istri namanya Aisyah, orangnya cantik, kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan jadinya. Maka Nabi panggil ya Humairah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Ibu juga boleh minta dipanggil ya Humairah, cuman syaratnya emang harus putih kemerah-merahan. Bukan mukanya doang yang putih, lehernya coklat. Ada yang begitu. Maklum bahasa skincare mahal. Harus sadar diri, manusia itu ada 2 generasi. Ada generasi skincare, ada generasi fresh care. Kira-kira ibu masih generasi skincare apa fresh care? Nah itu ngaku. Jadi kalau emang ibu orangnya putih kemerah-merahan boleh dipanggil ya Humairah. Ustaz, tapi kulit saya kan hitam Ustaz, masa panggil Humairah? Kalau emang hitam panggilnya ya Humaireng. Wahai istriku yang pipinya hitam ke areng. Kebetulan suaminya hitam juga, panggil kopi oplet. Panggil dengan panggilan kasih sayang. Maka penting jaga lidah kepada istri, jaga lidah kepada jaga lidah kepada suami yang sopan. Manggil suami jangan namanya. Yang masih manggil suami dengan nama, saya harap hentikan. Kenapa? Jangan manggil suami. Karena ada kadang-kadang orang terpengaruh sama di YouTube, terpengaruh sama di TikTok, terpengaruh dari entah dari mana. Katanya kalau manggil suami dengan panggilan papa itu haram katanya. Kalau manggil istri dengan panggilan mama, dengan panggilan mami, panggilan ibu itu haram karena dia bukan ibumu. Akhirnya panggil saja dengan nama saja. Justru kalau kita manggil nama sama suami, manggil nama ke istri, khawatirnya ini justru menjadi tontonan anak, akhirnya ditiru sama anak. Betul. Begitu ibu lagi masak, suaminya kebetulan namanya Eko. Ada yang Eko. Hampura apa Eko? Ini mah ganti. Kebetulan suaminya namanya
Abdul Latif yang punya hajat. Lah kagak dikasih amplop ntar saya. Nah, si Dadang aja Dadang. Ya si Dadang aja Dadang. Ada juga. Gak apa-apa si Dadang kan bujangan. Iya, bujangan. Baik Dadang aja Dadang. Bujangan. Ceritanya nih ibu lagi masak makan siang di dapur. Begitu udah mateng, ibu langsung panggil. Dia nggak manggil papa, nggak panggil papi, dia manggilan nama. Dadang, tempe udah mateng nih Dang. Dadangnya nggak denger, lagi main TikTok. Lagi main TikTok di ruang tamu. Dipanggil lagi lebih kencengan, Dadang, kesini ya tuh, sayur asem udah mateng. Dadangnya lagi mabar sama anaknya di ruang tamu. Ketiga kali lebih kenceng, Dadang. Kata anaknya, Dang, dipanggil ono sama si Omi. Nauzubillahimin. Maka yang sopan pada suami juga harus sopan pada istri yang sopan. Istri yang soleha adalah istri yang taat terhadap suami, tapi taatnya dalam kebaikan. Kalau ibu-ibu disuruh ngaji, laksanakan selama perintahnya perintah yang baik. Jangan pernah menolak. Apalagi misalnya suami udah lama dinas keluar kota, udah lama nggak main kuda-kudaan, maka kalau ibu diajak kuda-kudaan jangan nolak. Kalau emang malu, karena masih banyak anak kecil, anak-anak masih belum tidur, pakai bahasa kode. Kodenya adalah ngisi pulsa. Jadi ibu harus paham kalau suaminya bilang, Mama, ayo kita ngisi pulsa. Harus paham tuh. Jangan banyak ini mah enggak, Mama, ayo kita ngisi pulsa. Maaf Bapak, lagi lobet. Maksudnya lemes. Besoknya diajak lagi, Mama, ayo kita isi pulsa. Hampura Bapak, lagi nggak ada sinyal. Begitu malam Jumat gantian ibu yang ngajak, Maaf Bapak, ayo kita ngisi pulsa. Kata suaminya, maaf Mama, Bapak udah ganti kartu. Ya modar sih ya. Nauzubillahimin. Yang keempat, jadi istri yang solehah itu istri yang romantis. Istri yang kalau dipandang suami memberi semangat pada suami, menggairahkan suami. Maka enggak apa-apa tuh kata Nabi, istri mencium suami duluan itu bagus. Karena kadang-kadang suami juga pengen tuh yang begitu. Jadi dirayu duluan sama istrinya itu bagus. Makanya kata Nabi, ayyuma mra'atin qabbalat zaujaha, istri manapun yang mau mencium suaminya dengan ciuman kasih sayang, pernah ibu nyium suami begitu? Istri manapun yang mencium suaminya dengan ciuman kasih sayang, faka'annama khotaman isnai asyrata minal Qur'an, maka dia sama seperti seorang yang sedang menghatamkan 12 kali hatam Quran. Maka ibu sekali cium 12 kali hatam Quran. Kalau 2 kali 24 kali hatam Quran. Kalau 3 kali 36 kali hatam Quran. Maka pulang dari sini sosor suaminya. Kata suaminya, Mama, ini kesurupan dari mana sih? Katanya ngaji di rumah Abdul Latif. Lah kok kesurupan begini? Kata istri, maklum suaminya nggak tahu ilmunya. Kata istrinya, cicing Pak, cicing. Meneng. Saya sedang menghatamkan Quran. Kata bapaknya, menghatamkan Quran dari Hong Kong. Kata siapa emang nyium suami dengan hatam Quran? Kata Ustadz Abdul Gopur, Ustadz Gero eta mah. Alhamdulillah. Itulah istri-istri yang soleh. Yang kedua, karena waktunya saya udah dikasih kode sama Bu Sukas, jangan lama-lama, bosan.
Lagi juga udah mau hujan ya Bu. Mau nyosor ini. Nggak mau nyosor. Mau langsung praktek nyosor ya. Mumpung cuacanya pas mendukung ya Bu. Yang kedua, 2 kali makan. kita lebih singkat. Yang kedua, kata orang Betawi, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih ikan sepat, ikan gabus mati terdampar lebih cepat, lebih bagus karena kita udah pada lapar. Maka saya udah nyium bau ayam goreng dari tadi. Saya yakin ibu-ibu juga iya. Yang kedua, kewajiban suami istri kalau sudah jadi orang tua punya anak, kasih nama anak yang baik. Jangan asal-asalan ngasih nama, karena nama adalah pantulan doa kita kepada Allah dan harapan kita kepada Allah terhadap anak-anak kita. Kalau kita namakan baik, maka saat itu juga sesungguhnya kita sedang berdoa semoga anak kita dijadikan anak yang baik. Maka jangan sembarangan, Ustaz, anak saya namain dari Quran, Ustaz, boleh nggak? Boleh, ambil dari Quran, tapi yang artinya baik. Jangan kayak orang jonggol sebelah sono. Nama anak saya Tony, Ustaz. Tony. Nama mana itu kok kayak orang Inggris sana? Ini dari Quran, Ustaz. Dari Quran. Emang siapa nama panjangnya? Nama anak saya panjangnya Syaitonir Rajim. Pantesan dipanggil Tony. Ayam mengundang. Tentunya Syaitonir. Ayamnya makin Ayamnya makin Makin lengket. Ayamnya baru digoreng Bu, belum diangkat. Jadi ngasih nama yang baik. Boleh nggak ngasih nama dengan singkatan dari orang tuanya? Boleh. Misalnya bapaknya namanya Dede, ibunya namanya Evi, punya anak perempuan namain Devi. Dede dan Evi, Masya Allah. Makanya ada orang begitu lahir anaknya dinamain Justin Bieber. Apa Justin Bieber? Apakah ibu ini ngefans sama artis Amerika? Enggak. Bu Suster, ini ada artinya. Apa artinya Justin Bieber? Justin, Anjas dan Titin. Bapaknya orang Jawa, ibunya orang Sunda. Justin, Anjas dan Titin. Lah itu Biebernya apa artinya? Bieber, bikinnya di Jember. Orang Jawa Timur rupanya. Jadi jangan sembarangan, cuman nggak semua nama ini enak untuk disingkat. Repotnya kalau suaminya namanya Abbas, ibunya namanya Kokom, disingkat Basko. Kesian amat si Abbas. Jadiinlah nama anak kita, kasih nama yang bagus. Muhammad, Fatimah, Maryam, dan lain sebagainya. Ustaz, boleh gak namain anak saya? Anak saya mau saya namain dengan nama malaikat. Boleh-boleh aja nama malaikat, asal jangan malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Begitu dia pulang kampung, kata saudaranya, Mbah, Israel datang, Mbah. Langsung mati mbahnya. Naudzubillah. Yang ketiga, terakhir, wa antu'allimahul Quran. Ajarkan anak-anak kalian baca tulis Al-Qur'an. Ustadz, saya nggak bisa baca sebagai orang tua. Belajar, tapi saya udah tua, kuping udah rada budek, rada bolot. Meskipun kalau ngajarin aki-aki, nenek-nenek itu rada-rada gedekin ustadznya sama ustazah, betul? Kata ustazahnya, ayo nek ikutin, innahu kana tawwaba, innahu kawat tembaga. Kalau emang kita nggak bisa baca Quran, sekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama, agar anak kita begitu dia baca Quran, bisa ilmu agama, begitu kita akan meninggal dunia, mereka berkumpul
di sekeliling kita membacakan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, maka semoga kalian semuanya yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Ajarin Al-Quran. Ibu-ibu suka baca Quran, Bu? Suka hatam berapa kali Quran kalau bulan Ramadan? Hah? Hatamnya 30 juz apa juz 30? Oh, Ustaz kok suka menghina. Kalau juz 30 mah hafal kita, Ustaz. Orang perumahan AL suka mana mah hafal kalau juz 30. Jangan song. Karena ayat Quran banyak yang sama-sama. Ada tuh kejadian imam sholat awalnya baca surat Watini, ujungnya nyasar ke wal asri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya lebih baik melihat mushaf. Ada ustazah baru pindah dari Jakarta ke Jonggol, malam Jumat di Jonggol ada yasinan ibu-ibu dari rumah ke rumah, karena ada ustazah baru pindah dikasih untuk mimpin. Ustazah silakan mimpin yasinnya. Ini tolong terima mic-nya, saya terima mic-nya. Ini surat yasinnya nggak usah, saya sudah hafal di luar kepala. Waduh, ustazah maklum. Begitu dia baca yasin, ayat pertama sampai 4 lancar, ayat kelima nyasar. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Balik gara-gara ada mustaqim balik ke Fatihah. Nauzubillahi min. Ngaji, ajarkan anak-anak kita baca tulis Al-Qur'an. Dengan begitu semoga kita menjadi orang tua yang berbuat baik pada anaknya, dan anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Amin ya Rabbal. Kita doakan calon pengantin menjadi suami istri yang soleh dan solehah, melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, langsung doa. Baik, kita tengadahkan kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita baca Fatihah. Niatkan masing-masing di hatinya. Yang niat semoga anaknya dimudahkan jodohnya, semoga diberikan keturunan soleh dan soleha. Yang belum punya anak semoga diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang sedang susah Allah hilangkan kesusahannya. Yang sedang mencari pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang halal dan penuh berkah. Yang suaminya sedang nganggur semoga Allah berikan pekerjaan yang halal dan berkah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli sallallahu wa man habibuna Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafiz wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma ya basital yadayni bil 'atiyah ya sahibal mawahib bisaniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairu wa rasadiyah wa ighfir lana ya dal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man mana syakin wa la mahruma. Allahumma qina bi halalika harami wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan pada keluarga Abdul Latif, Bapak yang semoga hajatnya dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan dicerahkan cuacanya, dibaguskan cuacanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menikah semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama tausiah
dari Ustadz kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan ilmunya kepada kita bisa menjadikan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk menjadi ibu yang solehah dan semakin solehah. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Sohibul Hajat kepada ibu atau mungkin Bapak Abdul Latif atau yang akan mewakili, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.